Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, puji Tuhan. 7 Juni 2026 merupakan minggu yang pertama kita di bulan Juni. Saya saat ini di kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan, ibadah sebentar disertai perjamuan kudus. Mari setiap kita datang kepada Yesus, kita utamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan sudah memberkati kita. Tidak terhitung segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Apakah Bapak bisa menghitung berapa kali sudah bernapas selama 24 jam? Nafas itu datang dari Tuhan. Kesehatan datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Tidak bisa kita hitung satu persatu. Itu mari kita mencinta Tuhan. Berkat Tuhan turun buat setiap kita datang kepada Tuhan. Seperti di dalam Keluaran 23-25 dikatakan, harus kita beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa hari ini hari Minggu. Harinya Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Bahkan janji Tuhan, penyakit pun Tuhan kan hindarkan kita dan Tuhan berikan kesehatan. Bukti nyata, saya tidak pernah sakit. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup saya sehat. Bersama Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sama. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita mau selalu cinta Tuhan Yesus. Hitunglah berkat satu persatu. Tak bisa kita menghitungnya. Saya mau menyanyi dalam buku Tabernakel Glory nomor 158. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Hitung semua, janganlah engkau lupa. Amin, haleluya. Semua satu persatu. Amin, haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan yang amat besar dalam hidupmu. Amin, haleluya. Kalau angin ribut pukul hidupmu, amin, haleluya. Sia-sia bikin susah hatimu. Amin, haleluya. Hitunglah berkatmu satu persatu. Amin, haleluya. Dan heran katamu, Tuhan Yesus berkati aku. Amin, haleluya. Hitung berkat Tuhan Yesus satu persatu. Amin, haleluya. Tak bisa ku hitung karena sangat banyaknya berkat Tuhan. Haleluya. Hitung semua, haleluya, satu persatu. Amin, haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus atas hidup kita. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Kalau kita taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat-Nya turun atas kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yaitu anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dimanapun kita berada, selalu diberkati Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula
Raja, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, minggu pagi ini kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu, Tuhan. Ampunilah segala dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Janji Tuhan luar biasa. Di dalam Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 3. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan sampai 6, maksud saya 1, 2, sampai 6. Kita mau belajar dengan firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang Kristen bandel, tapi belajar kita taat mendengar firman Tuhan dan lakukan. Mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, dan kita melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan. Ayat ketiga, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, diberkati Tuhan Yesus. Itu kata-kata iman, saudara. Ya, iman itu harus diperkatakan. Iman harus kita berani bertindak. Iman harus kita berani visualisasikan, mewujudkan. Kita berimajinasi, bermimpi. Seperti Yusuf dulu bermimpi kan. Hanya benar menjadi kenyataannya. Karena kita beriman kepada Tuhan yang besar. Dan kita, kata firman Tuhan kita membaca Amsal Sulaiman pasal 11. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Kalau kita sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa, jangan lupa berkat kita salurkan kepada mereka yang butuh. Kita sangat memberkati luar biasa. Yang penting di sini kalau andalkan Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kekurangan. Baca Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 3 dan 6. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu akan sengsara kelaparan. Tidak. Ayat yang ke-6 dikatakan orang benar, ya, berkat Tuhan atas orang di kepala orang benar. Maka kita takut sama Tuhan. Mari kita mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Yang penting jangan bandel, saudara, ya. Di ayat Ulangan 28 saya membaca ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dan atas segala bangsa bumi. Segala berkat yang akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari kita hari Minggu datang kepada Yesus, dengarkan firman baik-baik dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Maka yakin kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya terima berkat Tuhan. Imani, saudara. Iman itu harus dikatakan, ya, harus diimani, dikatakan, digambarkan. Saudara bisa menggambarkan betapa besar berkat Tuhan. Nanti pasti akan terwujud. Karena iman adalah dasar dan bukti dari segala kita. Nanti akan kita harapkan, kita akan lihat nanti bukti-bukti. Baca Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita melangkah dengan Yesus.
melangkah iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati setiap kita. Amin. Amsal Sulaiman, mari kita mau baca Amsal Sulaiman pasal 11. Puji Tuhan, senang sekali saya kalau baca firman Tuhan, karena kita butuh kekuatan dari firman Tuhan, saudara ya. Kalau sudah tidak ada firman Allah, siapa yang bisa menjamin hidup kita? Manusia bohong, tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan, asal kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau taat kepada janji Tuhan ya. Jangan jadi orang bandel ya, tapi ikutilah firman Tuhan. Saya mau baca ayat 20 Amsal Sulaiman dari pasal 11 ayat 20 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Mari kita punya hati yang lurus, hati yang bersih, bukan hati yang serong, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Kalau kita berkenan, tidak bercelah sama Tuhan, jalani kenan sama Tuhan, pasti sungguh Tuhan akan berkati kita. Karena Tuhan berfirman di dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ya, ayat 3 dan 6, ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ayat ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar. Mari kita mau jadikan hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, jangan serong ya. Ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Jadi jelas orang jahat akan pasti menerima hukuman ya. Tapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan diselamatkan. Orang benar diselamatkan. Seperti anting-anting emas di cungur babi, demikian perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita memberi berkat. Ayat 25, siapa yang banyak memberi berkat diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari Bapak Ibu, kita diberkati bukan untuk kita egois, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena Tuhan mau lihat kita diberkati, apakah kita juga punya murah hati memberi berkat kepada orang. Karena firman Tuhan, siapa yang banyak memberi berkat diberikan kelimpahan. Siapa yang berminum, ia sudah akan diberi minum. Mari kita belajar untuk memiliki sifat hati yang murah hati, bermurah hati, suka memberi. Tidak pernah kekurangan orang yang suka memberi. Justru dengan suka memberi, berkat Tuhan akan mengalir ya dari sorga ya. Siapa menahan gandum, ia diketik orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandumnya itu ya. Berkat Tuhan turun atas orang yang menjualkan hati, suka memberi. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tapi siapa mengejar kejahatan akan ditambah kejahatan. Itu ya, ada hukum tabur tuai. Kita tabur kebaikan ya, memberikan kebaikan, itu akan terima berkat Tuhan ya, akan dikenan orang ya, dikenang orang, dikenan dan dikenang orang. Oh, ini orang baik sekali, suka memberi, oh diberkati sama Tuhan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda ya. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Mari kita menjadi orang benar, orang bijak, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Ayat 31 yang terakhir, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Mari, arti orang fasik, orang berdosa, hidupnya di dalam dosa, tidak ada di dalam kebenaran Tuhan. Tapi bagi kita Bapak Ibu semua, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang penting di sini, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Mari, milikilah hati yang murah hati. Ya, kita hidup taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Selalu, hari demi hari kita selalu baca Alkitab. Setiap detik kita selalu tidak pernah bosan-bosan, senantiasa menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita pasti diberkati. Kita dipelihara sama Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, dan kita senantiasa menikmati berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan satu persatu, amin, haleluya. Hitung semua, janganlah lupa, amin, haleluya. Hitung semua, haleluya, satu persatu, amin.
Tuhan melimpah atas kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Minggu selamat beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang berlimpah turun Bapak Ibu semua saudara kita semua diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya ada di Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada ibadah perjamuan kudus. Semua kita diberkati, kita mau setia, kita melangkah bersama Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.